dia kan nyenter ya ke arah kita. Nah kebetulan ini tenda logistik itu bang. Di tenda logistik tuh ya ada bayangan itulah. Bayangan apa tuh? Ternyata ada 2 orang yang sedang melakukan hal yang tidak diinginkan, hal senonoh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang gak kenal dengan Gunung Gede Pangrango? Salah satu gunung yang berada di Jawa Barat ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya, baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horornya nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Gede. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ilham. Ya, apa kabar Ilham? Malam Bang Mange. Alhamdulillah. Sampai juga nih dari Bogor ya. Dari Bogor tuh. Bogor. Macetnya apalagi di. Berapa jam lu kemarin? Harusnya normalnya itu 2 jam, telatnya 3 jam kan. Yeah. Nah, cuma dikarenakan kita berangkat weekend. Ya. Oh iya. Jadi runway gitu ya. Tutup jalur gitu ya kan? Iya. Oke, nih Bang Ilham sedikitnya aja mengalami kejadian apa ya nih ketika pendakian pada saat itu? Pada waktu itu yang pertama kayak disasarin Bang ya. Yang seharusnya normalnya kan pendakian Gunung Gede itu 2 hari 1 malam. Nah, waktu itu kita malah di 3 hari 2 malam. Oh, nambah semalam lagi. Iya, bahkan hampir 4 hari, hampir 4 malam tuh, hampir nginjek lagi karena ya itu kita baru bisa turun juga malah sore. Di akhir harinya itu. Itu pasti ada sesuatu tuh kalau kayak gitu tuh. Ada Bang. Oke, tadi gue juga sempat denger ya itu ada enak-enak ya salah satu rombongan. Itu dia. Aduh. Sumpah sih Bang, nggak expect sampai ke situ, maksudnya kayak wah bisa gitu ya. Iya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awalnya kan emang enggak niat mau ke Gunung Gede Bang. Oke. Awalnya kita mau melakukan pendakian itu ke Gunung Prau. Iya. Tapi dikarenakan jumlah peserta nggak memadai, nggak nyampe ke target. Ibaratnya kursi kosong kan kita nantinya jadi nombok nih ke pihak travel. Secara nggak langsung yang tadinya harusnya dengan jumlah peserta sekian tuh cukup nih buat bayar. Ternyata kalau peserta kurang kan malah jadi nombok dong kita nanti. Iya benar. Nah akhirnya kita mutusin nih, kita bicarain lagi di grup. Mohon maaf deh, kayaknya kita gak bisa jadi nih ke Gunung Prau. Tapi kita ada alternatif nih, kalau misal teman-teman yang emang kekeh mau mendaki gunung, ya paling saya bakal ngambil ya langkah terbaiknya, yaitu gunung terdekat dengan posisi saya, yaitu di Gunung Gede Pangrango. Nah, tapi mereka pada mau tuh Bang? Nah di situ ada yang mundur, ada yang maju. Kebetulan waktu itu kalau orang barunya ada 3 orang, tapi ada beberapa sisanya. Nah itu orang-orang yang emang udah sering ikut ke trip kita. Nah disitulah Bang awal mulanya. Jadi akhirnya pada setuju, peserta kita tuh 3 orang dari Tangerang, sisanya orang-orang dari lingkungan Ilham. Emang yang sering ikut trip Ilham lah. Nah ya udah akhirnya ya udah nanti pada tanggal segini kumpul ya di rumah Ilham. Kumpul lah tuh Bang, kita kumpul tuh setengah 8 kalau salah ya, setengah 8 malam kita kumpul, briefing kan, packing sampai istirahat semalam. Kita tidur dulu tuh, karena rencananya kita berangkat ke base camp itu kan sebelum subuh. Nah akhirnya kita berangkat setengah 4 subuh tuh.
Jam setengah 4 subuh kita berangkat ke base camp. Oh ya, sebelum itu tuh Bang, kita sempat nanya dulu kan ke pihak base camp. Karena kan kebanyakan jarang banget ya yang ke Gunung Gede secara langsung resmi ke Taman Nasional kan. Oke, on the spot lah ya. Iya, kebanyakan kayak online dulu ya kan? via base camp kan. Nah, kita nanya tuh, Bang, Gunung Gede Marango buka nggak? Karena kita emang waktu itu benar-benar gak tahu Gunung Gede itu lagi buka atau tutup. Tapi karena banyaknya info tutup, akhirnya kita pastiin ke pihak base camp. Tapi kata pihak base camp, bisa katanya, kesini aja ke base camp aja. Ya katakanlah adalah satu base camp. Nah akhirnya udah karena udah bisa, waktu itu kita transfer DP, udah fix lah gitu, data diri semua udah dikirim, kita berangkat. Habis istirahat tuh kita berangkat setengah 4 subuh dari rumah Ilham, nyampe ke BC itu sekitar setengah 5 kurang kalau nggak salah, karena kan emang dekat ya. Nah begitu nyampe ternyata taunya kita di briefing Bang sama pihak base camp, katanya ke Gunung Gede itu kan posisinya sekarang lagi tutup katanya, yang dari base campnya tuh Bang. Tapi kalau emang mau nanjak bisa. Nah Ilham pastiin dong karena Ilham bawa orang-orang nih. Tapi Bang aman nggak? Nah kata dia kalau bicara aman sih ya aman nggak aman katanya. Cuma kalaupun ada apa-apa itu nanti tanggung jawab saya. Oke, berarti ini orang tanggung jawab ya? Iya, katanya kan awalnya. Ya udahlah, akhirnya kita nggak khawatir. Nah, akhirnya di briefing nanti berangkat lah gitu katanya sebelum terang. Nah, kita berangkat tuh jam 5 kalau nggak salah Bang. Jam 5 kurang lah. Naik gelap, turun gelap ya harusnya? Ya, harus gitu. Emang harus gitu Bang katanya kalau gitu tuh. Bahkan sampai, kan maksudnya kayak ke Gunung Gede kita bukan sekali 2 kali emang pernah gitu. Nah, di waktu itu kita naik ke Gunung Gede baru pertama nggak melalui jalur yang resmi. Iya, waktu itu kita kayak ya agak nyamping lah belakang. Karena orang situ ya, tahu ya. Emang waktu itu barengan juga ada juga tuh di base camp orang. Pengen ngobrol kan, Bang, gunung sekarang juga, tapi tahu. Oh iya, saya juga udah diinfoin katanya. Oh ya udah, semuanya sama-sama tahu nih. Jadi kalaupun kena semua ya udahlah. Kita udah pada tahu posisinya ternyata emang seperti ini. Tapi ya karena adanya bahasa saya tanggung jawab, ya udah deh akhirnya kita paksain aja. Berangkat tuh sampai ke shelter Tanah Merah ya. Nah, Tanah Merah itu sekitar jam setengah 6 kalau nggak salah Bang. Nah, dari situ udah kita ngumpul, briefing lagi. Akhirnya tim ini mau nunggu dulu, katanya yang ketemu kita tuh yang dari base camp orang, kita jalan duluan karena kita mau ngejar aman. Itu berapa orang lo jalan Bang? Itu jalan 7 orang. 7 orang ya, rombongan lo? 3 cewek, 4 cowok kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita jalan dulu ngejar aman dulu lah, yang penting nggak dibawa banget gitu, takutnya ada petugas yang naik kita kena. Nah kita mutusin buat lanjut ke pos 1. Nah di pos 1 itu kita makan dulu lah, biasa makan nyemil. Nah anehnya itu gini Bang, dari awal nanjak itu yang ada yang ngeganjel di hati itu kayak bukan soal pendakian ininya, maksudnya kayak ibarat mulai dari pendaftaran, mulai dari simaksinya gini, peraturan naiknya sampai jalurnya kita lewat belakang, bukan ngeganjel ke situ. Bukan masalah itu berarti ya? Iya, tapi kayak di hati tuh ada yang ganjel, tapi apaan ya gitu. Ya udah singkat cerita, kita lanjut nanjak. Waktu itu sempet istirahat juga di pos 3. Nah, ke pos 3 itu kita agak lelet Bang. Kalau nggak salah, nyampe ke pos 3 itu setengah 2 atau setengah 3 gitu. Karena emang posisinya hujan. Cukup lama juga ya? Cukup lama juga. Nah di pos 3 itu udah lumayan sore, kabut juga, hujan juga. Ada beberapa yang katanya mau sholat dulu. Nah yang jadi problem di pos 3 itu teman Ilham yang si B ini? Yang teman Ilham yang B kan, yang ada yang cewek yang A nih, katanya kamu siapa namanya. Nah di situ nih awal dia kenalan nih si A sama si B itu. Si A ini kan bawaan teman Ilham yang dari Tangerang nih. Nah, di situ ngobrol-ngobrol, yang tadinya mereka nggak deket, tiba-tiba deket nih. Di pos 3? Iya, di pos 3. Nah, yang bikin kita ngeganjel itu, semenjak abis dari pos 3 kita lanjut trekking itu, mereka selalu pengen di belakang. Yang 2 orang ini. Si A sama si B? Si A sama si B ini pengen di paling belakang. Nah, kita tanya dong, ayo dong, bentar Cina katanya, yang ini capek atau apa gitu lah. Ya udah dah, kata Ilham. Kalau emang mau gitu ya udah deal,
lu lanjut jalan aja sama dia, tapi lu tanggung jawab. Gua mau jalan duluan, soalnya anak-anak kan lagi ngebet pengen naik nih. Udah istirahat juga, udah makan juga tuh. Pengen lanjut naik, itu kita sampai ke pos apa ya tuh Bang? Yang sebelum Sira Kencana tuh, sebelum pos 4 Simpang tuh. Maleber ya? Maleber ya, Simpang Maleber. Waktu itu kan gak ada warung juga, gak ada yang buka. Nah, itu ketinggalan Bang yang 2 orang itu. Cuma ketinggalannya itu ada sekitar 2 jam mah. Kita nungguin di situ. Nah, sampai kita nungguin itu hampir-hampir mau maghrib tuh. Makanya yang bikin kayak gimana ya, maksudnya jadi yang tadinya percayain dia malah was-was karena nggak datang-datang. Akhirnya Ilham nyuruh nih ke temen, ya udah lu susulin dulu Gi. 2 orang nyusulin. Oh ternyata mereka ada, masih aman nih. Singkat cerita, waktu itu Ilham sampai ke Surkan itu pada jam 7:30 kalau nggak salah Bang. 7:30 atau 7:30 gitu ya. Nyampe ke Surya Kencana. Nah di Surya Kencana kan kita nyampe malam nyari tempat yang kan katanya kan tadi di base camp itu kita diinfoin katanya kalau mau pasang tenda diusahain jangan di shelter. Yang ramai itu ya? Iya, itu kemarin tuh baru tuh ya? Iya itu ramai banget. Bukan katanya ya maksudnya jangan kelihatan lah. Agak ngumpet lah ya. Ya, agak ngumpet. Dan emang kebetulan di Gunung Gede itu ada kayak gimana ya? Kita bisa masuk nih, ada semak-semak nih Bang, kayak ada gang gitu kan. Nah cukup di situ 3 tenda. Kebetulan di situ ada 1 tenda yang berdiri. Oh berarti ada yang naik juga? Ada, cuma orangnya gak ada. Nah maksudnya orangnya gak ada tuh mungkin pertamanya dia lagi ke air kali atau gimana ya. Soalnya kita panggil-panggil nggak ada jawaban. Terus tendanya juga gelap. Ya udahlah, mungkin orangnya lagi gak ada gitu kan, lagi ke air atau lagi buang air gitu kan. Kita putusin pasang tenda. Waktu itu kita pasang 3 tenda Bang. Karena Ilham gini ngebaginya, 1 tenda buat cowok, 1 tenda buat cewek, 1 tenda buat logistik sama carrier, sama barang-barang lah, biar kayak barang-barang yang basah tuh di situ semua tuh ya? Dimasukin polybag kan. Nah di situ tuh kayak pertama mah normal-normal aja kan, kita masak, makan lagi. Nah habis itu kan yang namanya habis nanjak ke gunung ya badan capek kan, pegel-pegel, bawahnya habis makan tuh ngantuk, apalagi emang agak gerimis. Nah habis dari situ kita semua tidur, teman saya semua tidur pokoknya Bang. Nah ada teman saya katakanlah si B ini, dia ngebangunin teman saya yang lain katanya, antar ke air yuk. Mau ngapain? Mau buang air ayo antar katanya. Oh nggak mau, gua malas katanya. Nah ya udah gak diantar, dia keluar sendiri tuh. Nah ada kali sekitar 15 menit awal-awalnya nih, dia gak ada balik-balik kan Bang. Aduh ini gak ada balik-balik masih surga. Bangunin tuh, ngebangunin Ilham waktu itu, temen Ilham. Bangun yuk katanya, ini si B nih belum ada balik lagi, bilangnya tadinya mau ke air. Oh ya udah ayo susulin. Gak ada Bang, kita cari sampai ke semak-semak gitu, gak ada. Maksudnya kayak ke pinggiran-pinggiran kan. Harusnya secara nggak langsung kan dia bawa headlamp, harusnya ada lah gitu cahaya penerangan. Nah itu gak ada. Nah ternyata setelah akhirnya kita mutusin balik lagi. Ternyata setelah kita balik lagi, teman saya kan bawa senter Bang, saya jalan duluan nih ke tenda. Teman saya yang dari belakang, pas saya noleh ke belakang, dia kan nyenter ya ke arah kita. Nah kebetulan ini tenda logistik itu Bang. Di tenda logistik tuh ya ada bayangan itulah. Bayangan apa tuh? Ternyata ada 2 orang yang sedang melakukan hal yang tidak diinginkan, hal senonoh. Iya. Di situlah maksudnya yang ya setebal-tebalnya juga tenda kan. Kalau ibarat lagi gelap, emang tenda logistik kan gak ada penerangan ya. Nah kebetulan temen lagi nyorot. Iya, ini pantulan cahayanya. Iya, cuman di situ kita nggak langsung kayak, weh ngapain lo gitu? Iya enggak, karena ya mau gimana pun maksudnya kita kenal juga, bisa bicarain baik-baik lah gitu. Cuma yang jadi hal ganjilnya itu kecewa sama kok berani. Iya. Nah di situ sih Bang, akhirnya kita nunggu dia keluar, kita pura-pura ya nggak ngehal itulah. Pura-pura nggak ngeh kalau dia sedang ngelakuin hal itu. Tapi bayangan itu kayak gimana itu dia bentuknya? Ya kayak gini Bang, hebatnya ada orang gini ya, ini kepala kan. Iya. Nah ini gini. Oh, gaya standar. Iya, gaya standar 2. Nah, di situ kan kayak ya udahlah, jangan dulu, ini santai sok nunggu dulu aja. Ditungguin. Nah, ada sekitar 10 sampai 12 menitan lah.
pura-pura masak aja yuk. Maksudnya kayak bangunin anak-anak. Bangun kan gitu. Bangun. Mau pada ngemil gak? Dingin banget tuh bisa tidur. Bangun yuk temenin. Cuma kan anak cowok tuh. Akhirnya bangun semua masak-masak. Nah mungkin dia karena entah bingung atau entah takut gitu ya. Gak keluar-keluar tenda bang. Kita kan ditambah emosi ya. Ditambah greget juga. Kok bukannya keluar? Padahal udah ketahuan ya? Iya, padahal udah ketahuan ya. Mungkin emang dia nggak sadar sih, karena kita juga nggak nganggap kalau kita nggak tahu gitu. Nah, akhirnya saya nyuruh temen, ya udah itu coba sosis ambil di tenda logistik. Temen Ilham tuh. Akhirnya temen Ilham masuk tenda. Wah. Ya, tapi kaget lah. Ngapain lu pada? Katanya, kok di mari? Oh enggak, tadi katanya mau ngambil makanan. Alasannya sih gitu. Ngambil makan mau banget sih. Nah itu dia yang jadi problem. Ya udahlah nggak terlalu kita anggap. Nah cuman setelah beres masak-masak kan pada tidur lagi bang. Enggak, ntar dulu nih. Ini soalnya masih ini juga nih. Itu kan sempat ketahuan. Ya. Dia dalam keadaan kayak gimana tuh? Kayak gini. Cuman ya kita kan di tenda mau susulin. Iya pas temen lu ngambil sosis. Tapi dia udah nggak ini. Udah enggak, karena mungkin udah kita lagi masak. Mungkin kayak lagi buat orang yang mau keciduk ya. Iya. Ngumpet dulu berarti. Iya, pertama ngumpet mungkin cari posisi sama lagi mikir-mikir buat alasan kayaknya. Sialan pakai berak keluar lagi gitu kali ya. Menanggung banget ya, mungkin gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya udah deh, gak terlalu dianggap. Kita juga nggak bilang karena kita gak ada bukti. Terkecuali kita emang dari awal kita tahu langsung kita ciduk posisi dia masih seperti itu baru enak. Bahkan masalahnya emang dari awal kita nggak langsung nyiduk, jadi kita gak bisa begitu dia keluar langsung kita fitnah kan. Lu habis ngapain, jangan-jangan gini kan gak enak tuh. Ya udah ambil positif aja biar dia juga enjoy lah, tenang. Biar dia mikir kalau kita juga mungkin nggak tahu. Gitu ya. Akhirnya udah buru ngemil nyanet gitu kan. Orang yang itu, oh iya, ayo siap, bentar nyusul. Nah yang si cowok nih keluar duluan. Biasalah masak-masak. Ya dalam hati kita greget ya, maksudnya kesel gitu bang. Nah sama yang ada yang ditakutinnya tuh gini. Nah si ceweknya sempat keluar juga nggak? Apa masih dalam tenda? Ceweknya masih dalam tenda awalnya. Cuma akhirnya baru keluar juga bawa snack. Ya karena alasannya itu ngambil cemilan. Iya. Karena kan cuma kebetulan barengan gitu. Cuman ya yang namanya barengan gak mungkin sama tenda ketutup kan. Nah, itu harus liatin tenda ketutup. Nah dari situlah masak udah kelar semua, cewek-cewek udah masuk, si B juga masuk ke tenda. Nah barulah kita tanyain, lu mending aku aja deh, maaf nih sebelumnya. Gua tadi kan nyusulin lu karena lu bilangnya mau ke air, tapi lu balik lama. Nah maksudnya gua lagi jalan duluan, nih temen gua nyorot pakai lampu. Bayangan lu ya gitu, maksudnya apaan? Iya. Nah dia bilang, maksudnya apaan Am? Kagak, lu jujur aja dah gitu. Ngapain aja lu gitu ya? Ketimbang langsung ke batunya lu bingung. Ya udah Am, ya jadi gua tanya mau ke air, cuman dia juga belum tidur katanya. Nah emang kebetulan dari awal udah ada kayak mulai dari jalan aja dia udah pegangan tangan sampai di belakang pas disusulin tuh bang. Udah kena tuh rayon buaya ya. Iya. Nah dari situ tuh jadi ya mungkin kesempatan lah buat dia. Ditambah lagi dingin malamnya. Mungkin ya entah dikode entah gimana karena awalnya Ilham tidur kan. Teman Ilham tuh yang bangun. Karena Ilham juga kan lagi tuh dibangunin sama teman, diajakin buat nyusul. Nah dari situlah tahu-tahunya mereka dari dalam. Nah dia baru ngaku tuh. Ya sorry. Tapi dia ngakunya cuma gitu doang, kayak ibaratnya cium-cium lah, main-main tangan doang katanya. Main tangan pukul apa gimana? Baku hantam gitu ya. Cuman ya maksudnya gak bisa dibohongin. Kita ya. Udah sama-sama dewasa lah ya. Iya, itu kan makanya akhirnya ya udah dia ngaku. Cuman secara pengakuannya itu dia diambil ke arah lebih ke bercanda atau ke arah lebih ke ya mungkin dia nganggapnya ya mungkin lu ngerti lah, apalagi kondisi kayak di gunung kan dingin. Ya kan, posisinya mungkin enak gitu. Ya tapi lu tolol kata teman Ilham kan. Maksudnya lu tahu loh di gunung tuh bukan tempat ini gitu. Jangankan kayak gitu. Kita ya kecilnya ciuman aja sama pacar kita yang mana boleh gitu. Kan gitu. Maksudnya kayak gak ada sopan-sopannya lah bang.
kalau emang nggak bisa ngelihat hal yang nggak bisa dilihat, setidaknya menghargai hal yang bisa dia lihat lah, kayak kita ini. Iya benar. Nah dari situ tuh mulai makin marah kan, akhirnya udah ngaku, ya udahlah kita anggap masalah ini fire dulu, biar tenang dulu, biar ini dulu. Tidurlah, singkat cerita bangun jam 4:30 subuh. Setengah 5 subuh kita summit tuh ke puncak. Nah di puncak anehnya tuh gini bang, yang awalnya dia dekat, bahkan sampai dia di belakang kan waktu trekking, waktu pendakian ke Surken. Nah kenapa pas summit malah berjauhan? Mungkin karena ada rasa canggungnya itu. Iya. Karena ya ngerasa itu. Ngerasa bersalah berarti. Iya, akhirnya ada teman Ilham tuh yang gak bisa nahan mulutnya lah. Ada sindir-sindiran gitu. Sempet bentrok juga kan tuh waktu summit katanya. Wih, batur mah geus keluar. Ya enak, batur mah enak lu udah keluar. Iya. Gitu. Makanya jalannya duluan karena ya dia yang awalnya mau bareng-bareng nih di belakang. Kok malah si cewek di belakang, dia malah udah duluan gitu ninggalin kita malah. Enak udah ganti oli katanya. Iya, makanya jadi ini. Nah, di situ janganlah udah. Cuma ya mungkin karena ada cengan-cengan tipis kayak gitu, dia ngerasa disinggung. Oh, lu jangan gitulah, maksudnya ngargain ke ceweknya, ngargain perasaan awalnya lah, cina ulah-ulah gitu tuh. Kasian ya. Nantilah di bawah katanya bahasnya. Ya udah cerita, kita summit tuh, nyampe 5:30 kan. Biasalah bang, foto-foto, ngambil momen. Nah, yang jadi problematikanya itu tentang setelah pendakiannya, maksudnya setelah kita ngecamp, kita turun. Nah di situ bang, mulai dari kita turun tuh ke Surya Kencana kan, hawanya tuh kita kayak agak pengen pulang bang. Kayak betah banget. Nah awalnya tuh Ilham ke teman Ilham yang ikut mergokin itu kan, yang susulin. Mau turun kapan nih? Bentar lah, gampang. Nanti aja nunggu agak siangan katanya, toh masih jam 9:30. Ya udah deh, akhirnya nunggu kan. Taunya jam 1:30 tuh, sampai 1:30 karena kan pada ketiduran lagi. 1:30 hujan, akhirnya ya udah nunggu hujan aja karena jas hujan yang kemarin kita pakai kan pada sobek, jas hujan plastik tuh bang. Iya. Karena ditumpuk-tumpuk, mungkin karena tarik-tarik atau gimana. Kan kalau dilanjut juga malah bahaya, karena perjalanan kan bukan sebentar ya. Maksudnya mendaki dalam keadaan baju basah kan bahaya gitu. Bahaya banget. Nah akhirnya ya udahlah kita putusin aja nanti sore mungkin atau malam juga gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa nih. Nah sampai jam 4:30 sore hujan reda, kita beres-beres bang. Beres-beres, prepare. Nah jam 5:30 baru kita bisa pulang. Nah dari situ teman Ilham ngerjain yang ini nih, si B ini. Carrier-nya kayak ya di siang berat-berat. Barang-barang kayak tenda lah, apalah dimasukin. Mungkin karena dia benci kan. Tapi dia nggak marah tuh? Nggak marah, karena dia juga mungkin ngerasa dia salah. Nah turun dari situ, di pos Maleber itu kita sekitar jam 6:30 habis maghrib lah. 6:30 habis maghrib, di situ masih aman-aman aja. Cuman setelah di pos Maleber, nah di pos 3 ini bang, di pos 3 itu kan ya kemungkinan dari Maleber pos 3 arah turun ditambah kita jalan cepat mungkin sekitar jam 8-an ya bang ya. Nah di situ kita lagi jalan, lampu tenda udah pada habis baterai, HP udah pada mati, benar-benar gelap bang. Nah kita sampai ngandelin kayak batu baterai itu dicocok-cocokin dari beberapa lampu tuh, sampai ketemu terang tuh, karena gelap banget kalau dilanjut. Nah akhirnya jalan, anehnya tuh tiba-tiba ada suara, "Hei, tungguin bang." Nah, awalnya kirain Ilham doang. Makanya Ilham jalan terus. Taunya anak berhenti di belakang. Hayu, ayo naon nih cing wae. Maksudnya mau ngapain, diem bae. Ayo jalan. Bentar Am, lu denger gak? Ada yang manggil tuh, takut orang yang rombongan yang tadi, rombongan yang pagi ketemu tuh. Takutnya kita tungguin tuh bang. Nah kita nunggu beberapa menit, akhirnya ada suara kayak orang lagi dangdutan. Tapi dangdutnya tuh kayak dangdut lawas bang.
Dangdut lawas tuh. Iya, kayak dangdut ya tahunan 2000-an lah gitu. Kayak suaranya kayak suara yang disetel di radio gitu. Cuma kenceng. Iya. Gimana sih suara radio ya? Nah, kata Ilham, kok ada suara ini? Berarti ada orang, tungguin dah. Nah, di situ mutusin buat nungguin lama, nggak ada orang. Sampai kita panggil, woi ada orang nggak di atas? Woi ada orang nggak di bawah? Nggak ada jawaban bang. Harusnya kan sound itu aja kedengar gitu, suara musik. Masa sih teriakan kita nggak kedengar? Nah, secara langsung situ anak-anak juga udah mulai inilah. Nah, akhirnya, udah dah, ayo lanjut yuk. Nah, dari situ mutusin buat dilanjut. Pas kita lanjut dari pos 3, itu kan menuju pos 2 Bayangan ya apa? Iya. Pos 2 ya? Pos 2 dulu ya, Bang ya? Pos 2 dulu. Nah, sebelum ke pos 2 itu ada lagi ada yang manggil, Bang. Hei, tungguan kudung. Kayak ya, tungguin bentar. Maksudnya kayak kita tuh seolah ada yang kita tinggalin di atas tuh. Maksudnya yang kita tinggalin tuh apa tuh? Tapi rombongan komplit semua tuh? Rombongan komplit semua, Bang. Emang benar-benar kita, karena kita awalnya nggak mikir gitu. Nah, dari situ mulai, nggak bener lah, pikiran makin kacau. Anak makin, kumaha ya, maksudnya gimana ini? Ya udah jangan panik, kita lanjut aja. Maksudnya kayak ibarat toh, ini bentar lagi paling 2-3 jam udah nyampe. Nah, hari semakin malam kita nyampe di pos 2. Yang posnya sebelah kanan tuh, yang sebelah sininya ada warung. Kalau dari bawah sebelah kirinya ada warung ya. Nah, di situ posisinya kan hujan, Bang. Hujannya bener-bener gede banget. Akhirnya kan di warung itu ada terpal tuh. Kita nunggu neduh di situ, di terpal. Nah, yang si A ini kayak ya gejala awal hipo gitu, Bang. Dia udah menggigil, udah dingin banget. Nah, akhirnya udah coba buatin dulu teh hangat. Ya penanganan hipo inilah awal hipo. Sampai kita kasih madu, kita blanketin. Di situ cuman nggak membaik sama sekali. Nah, akhirnya si B ini ya udah, Bang, pasang tenda lagi aja di sini. Emang toh di situ cukup, Bang, tenda. Cuman kalau pasang semua kan ribet ya. Toh kita buat istirahat aja biar gak dingin juga kan, karena emang angin lagi kenceng. Nah, udah dah pasang tenda, tapi kita outernya gak dipasang, kayak innernya aja. Tenda kapasitas 4 orang itu diisi 7 orang, Bang. Nah, di sini nih yang waktu si A sakit itu dia kan tiduran di pojokan. Nah, si B ini nggak apa-apa biar gue yang ini. Nah, dari situ lagi dan lagi, Bang. Yang jadi masalah tuh ya kayak dia main tangan. Karena kan ya maksudnya seini-ininya juga pasti kita ngeh lah gitu. Toh orang-orang lagi pada duduk istirahat biasa. Itu tenda 4 kapasitas 4/5. Kapasitas 4/5. Dimasukin 7 orang. Dimasukin 7 orang. Terus si B masih main tangan. Si B masih main tangan. Grepe-grepe. Iya. Secara langsung kan ya ketahuan lah sakit begitu. Nah, dari situlah mulai kayak makin parah sampai sadar nih kayak apa jangan maksudnya kan kita aja mau pulang dari awal sampai ada hal kayak mager lah apalah atau ya mikir udah aneh lah pokoknya. Nah, ya udah dah akhirnya mutusin buat yuk kita kalau misal dilanjutkan ini gak bakal bener. Pertama hujan karena gak reda-reda, Bang. Yang kedua udah malam, penerangan juga nggak ada. Kita udah usahain tuh cari-cari jaringan buat ngabarin orang base camp. Rencananya sih rencana si A ini biar dibawa sama orang base camp. Karena kan ada kata awal tanggung jawabnya itu. Toh ini di pos 2 kok belum terlalu jauh kan. Nah, situ nyanyi jaringan, dia ketemu. Singkat cerita, ya udah deh dipaksain tidur di tenda. Pas tidur di tenda, nah yang kebangun pertama Ilham, Bang. Di tengah malam sekitar jam 1:30. Kayak di luar tenda tuh kayak ada orang yang jalan aja, cuma ngelilingin tenda gitu. Iya, kata Ilham, maksudnya mau hitung orang gelap, ini orang ada berapa, mau sekarang kayak main tangan buat ngitung pala orang, takut dikira gua ikutan, tangan gua ikutan malah yang juga kesempatan. Ya. Nah, bingung dah. Ya udahlah, kata gua mungkin ada satu orang yang lagi keluar, lagi kencing atau apa gitu. Akhirnya ya udah Ilham nggak bisa tidur kan pakai SB, Bang, gini. Nah, yang bikin anehnya tuh
ada kali lebih 1 jam bang, maksudnya nggak ada masuk ke tenda juga. Masih muter-muter tenda aja berarti. Tenda itu. Nah akhirnya kan buat keluar tenda gak berani, nepuk-nepuk temen, cuma gak berani ngomong. Ya kayak ibarat kita refleks ya bang ya, kalau misalnya ibarat kita ngerasa ada mereka, maksudnya mereka yang bukan bangsa kita di lingkungan di sekitar kita nih, kayak kita gak berani ngomong aja nih kalau misal mau ngasih tahu temen, apalagi kan katanya kalau di gunung pahit manis telan sendiri. Kalau kayak kita ngeliat itu atau apa kan jangan diomongin katanya, takutnya malah keikutan jadi takut. Nah makanya Ilham gak ngomong, makanya tepuk-tepuk doang, berusaha buat ngebangunin temen yang sama Ilham ikut nyari dia tuh waktu pesawat. Yang pas tahun center itu ya? Iya. Nah nepuk-nepuk, cuma dia kebangun bang, sampai Ilham giniin nah dadanya, kagak bangun-bangun sampai kenceng banget. Akhirnya panik, kayak gimana ya, ada yang jangan gak berhenti-berhenti. Ya udah beraniin, mutusin buat keluar. Gak ada orang bang. Sepi udah. Sepi banget. Nah tapi anehnya gini bang, pendaki yang awal pagi ketemu kita itu kan 4 orang. Iya. Nah mereka ada turun. Pas mereka turun cuma ada 3 orang. 1 orang teman mana bang? Tadi duluan. Udah jalan ya. Oh mungkin tadi yang jalan itu temennya dia. Iya. Makin ini lagi lah, yang jalan lagi. Iya. Tapi pas mereka jalan 3 orang, selang sekitar ada kayak 30 menit, dia nyusul, bang, masang tenda. Tadi ada teman saya gak 3 orang. Oh, berarti pas lu keluar ketemu dia tuh? Iya. Baru turun dia? Iya. Yang kata temennya 3 orang ini dia udah duluan. Iya, temennya dia? Iya, ternyata dia ada di belakang. Nah, gue mikirnya gini bang, langsung positif. Kayak ibarat, mungkin yang tadi, woi tungguan. Mungkin itu dia gitu. Iya. Tapi di balik itu gue tanya, bang, abang tadi yang manggil temennya ya, yang tungguin. Hah? Nggak ada bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah disitu makin mikir lagi, dia nggak ada, ibaratnya nggak ada manggil temennya buat nungguin. Tapi terus tadi suara siapa? Sedangkan rombongan nggak ada lagi. Nah dari situ udah makin mikir lagi. Akhirnya ya udah bang, takutnya ngeri lanjut jalan sendirian gitu kan. Mau gabung sama kita gak apa-apa, nanti pagi jalan turun bareng. Enggak bang, saya mau turun duluan aja katanya. Turun dah tuh dia, mungkin nyusun temennya. Nah dari situ makin takut lagi dah. Udah dah masuk tenda lagi. Nah Ilham masuk tenda, bangun temen, baru pada bangun. Udang, tadi gua ketemu rombongan yang ini. Yang 4 itu ya? Karena gue bisa tidur. Udah pada turun mereka? Iya, kemalaman juga. Iya, kemalaman. Ya udah, nggak apa-apa. Tem, bikin kopi yuk. Gak bisa tidur, terus sehari orang gitu. Soalnya kan, ya maksudnya tendanya sempit. Jadi kayak buat tidur juga, apalagi posisi lagi sakit badan bangnya, ditumpuk-tumpuk, nggak enak gitu. Nah akhirnya udahlah, kita mutusin buat bikin kopi tuh sama teman Ilham. Berarti kan secara tidak langsung di dalam si A sama si B, teman Ilham yang dari Tangerang tuh yang cowok, sama cewek yang satu lagi pacarnya dia kan, itu bawaan dia. Cuman ya dari awal dia nggak aneh-aneh lah. Nah di situ kita bikin kopi, makin ngeh lagi, maksudnya yang ditinggalin itu, maksudnya apa nih? Yang tinggalin itu si A sama si B, apalagi kita keluar, ditambah kan di dalam 3 cewek, nah cowok 2. Nah akhirnya Tem, biasanya bangunin semua, maksudnya kayak kita gak mau hal senang itu terjadi lagi. Biar gak ada kesempatan lagi gitu ya? Iya, biar gak ada ini lagi. Akhirnya dibangunin, paksa bangunin, si A sama si B gak mau bangun. Nah si A yang awalnya kelemasan hipo tuh malah ya ibaratnya orang tidur kan harusnya normal ya, maksudnya bangunnya ngantuk, itu mah ya kayak ibarat diem baik. Nah dari situ udah mulai jangan-jangan nih bocah mau beneran hipo atau gimana nih. Kita coba cek kan fisiknya juga masih aman bang, anget tubuh juga masih terkendali gitu. Nah dari situ ya udahlah, itu cowok-cowok keluar aja biar cewek-cewek kasih istirahat. Nanti kalau cowok-cowok mau tidur gantian aja istirahatnya, kan gitu. Nah akhirnya dari situ selang beberapa lama ada di dalam tenda tuh teriak-teriak, aing yang balik. Nah pas kita cek ternyata si A bang.
Iya, yang si cewek ini. Teriak dia. Teriak-teriak, maksudnya kenapa gitu kan? Eta kunaon budak tinggal heula. Itu respon nggak? Maksudnya refleks. Cek dulu tuh anak. Gua mau pulang. Maksudnya pakai bahasa Sunda kan. Aing ngang balik. Tenang, santai. Kenapa? Lu kenapa? Bang, aing ngang balik pokoknya. Gua pengen pulang pokoknya katanya. Di sini, wah gua udah nggak tahu di mana ini katanya. Jadi kayak mungkin pikiran dia kayak ngeblank bang ya, mungkin karena kecapean atau gimana, dia pengen balik sugesti kayaknya. Gue pengen balik bang, ini gak tahu gue di mana. Pokoknya, ayolah baliklah katanya. Nah dari situ, kita gak bisa maksa kan, nyari keamanan, nyari aman dulu lah. Tenang tuh gimana ya, kita bikin teh dulu mau gak? Tenang dulu lah, akhirnya ditenangin si ceweknya, tenang kan. Kita bikin kasih minum teh, enjoy lagi lah di situ. Nah dari situ tuh mulai ada kayak suara cewek yang apa ya waktu itu ngomongnya tuh bahasa Sunda bang, kayak sian tong di darieu lamun sakira sian motoran unggul. Nah kirain ya maksudnya lu jangan pada di sini kalau sekiranya lu cuma bisa ngotorin tempat ini. Jangan pada kesini kalau sekiranya cuma bisa bikin kotor. Nah itu suaranya tuh kayak suara cewek. Tapi pas kita masuk ke tenda, kata cewek, nggak ada bang, gua gak ada ngomong gitu. Emang kenapa bang? Ya udah, enggak. Maksudnya kirain lu ngomong gitu. Enggak, itu anak-anak biasa pada jahil. Karena kita takut yang lain pada panik, yang cewek lain. Nah di situ kayak makin kesini kayak, udah gak bener nih, maksudnya maksud daripada kotor itu apa nih? Nah akhirnya kayak gue dalam hati minta jawaban lah, kayak udah banyak istighfar juga, minta sama Tuhan tuh udah inget banget gitu. Ya Allah kalau maksudnya kasih petunjuk lah kalau emang ada kesalahan dari kita, apa penyebabnya sama gimana cara ininya, cara ngatasinnya ya. Akhirnya ke temen, ke Cibe ini, lu banyak minta maaf dah. Maksudnya kayak ampura gitu, ngeganggu kakak Ruhun, udah dia ngeganggu ya itu yang ada di situ lah gitu, ngeganggu karena lu ngelakuin hal jorok yang nggak seharusnya lu lakuin. Karena kan mau gimana pun, mau gak mau ya mereka tuh ada. Nah dengan cara nggak langsung lu mempertontonkan itu ke mereka, apalagi di tempat mereka tanpa lu izin, tanpa lu ini gitu. Akhirnya temen juga ya kayak udah panik, mungkin panik karena dengan suara itu tuh. Ya udah akhirnya kayak dia bilang ya bisik lah ke Karuhun, ada dia ampura para runten orang mah tengah ganggu, ampura mun orang kesalahan tadi temen teka aja kelepasan. Nah kayak bilang gitulah, itu mah yang dari sini mohon maaf banget susahnya bilang mana ya, mungkin hal tadi senonoh gitu. Itu mah nggak sengaja, kayak kelepasan lah, mungkin karena faktor dari dingin atau faktor sebetulnya kan semua orang itu baik ya bang ya kalau menurut Ilham, cuman karena ada kesempatan aja kali ya. Nah, karena dia cuma berdua ya. Iya. Nah dari situ tuh makanya udah bilang, maksudnya kayak udah punten kalau di orang Sunda tuh kan ada kepercayaan punten-punten gitu ya. Karun tuh kayak maaf lah gitu ke Karuhun. Nah habis dari situ istirahatlah kita di tenda. Kita tidur di tenda, bangun pagi kita turun tuh dari pos 2 itu kan ke pos 2 Bayangan ya bang ya harusnya. Kalau nggak salah kan itu tuh setelah pos 1 apa sebelum pos 1 ada bangunan yang suka dibikin warung tapi dia tembok. Ada tuh Ilham jalan arah turun, kalau nggak salah setelah pos 1 ya bang ya, itu tuh ada bangunan tembok tuh kan. Nah dengar dulu tuh kan tembok itu tuh kayak zaman waktu itu tuh kan Gunung Gede Pangrango itu belum ada Simaksi. Berarti secara tidak langsung nggak ada data diri yang disimpan atau dijaminkan, nggak terdaftar lah gitu. Nah di zaman dulu tuh yang kegede itu misal kayak ada yang meninggal, nah itu dikumpulin di situ bang. Kayak misal
ada nih pihak keluarganya nyusul, saya mau susul keluarga saya ke sini. Katanya bilang Gunung Gede. Aduh, itu yang kayak gimana bu orangnya? Ya kayak biasalah mungkin hanya orang gini. Oh ibu kalau berkenan boleh ikut aja sama kita ke atas. Gitu. Oh, tempat persinggahan naro mayit lah ya. Karena dulu kan nggak ada sistem simaksi ini, jadi nggak ada data diri. Akhirnya ya mungkin dicek, oh iya ternyata benar ini anak saya. Nah, gitu kita dengar cerita itu dari orang basecamp juga. Nah dari situ jadi keinget ke situ sambil jalan kayak, kalau dipikir-pikir, iya gitu. Di sini tuh ngerinya bukan main, kalau kita berani ya gitu, maksud teman saya sampai kayak gitu. Nah turunlah ke base camp. Dari base camp, orang base camp itu nggak ada bang, kayak nggak tahu kemana. Base camp juga sepi, tapi pintu udah kebuka. Nah dari situ sampai ada debat-debat teman Ilham sama itu tuh si B itu, ayah kayak lu ini semua gara-gara lu gini. Maksudnya ya gua minta maaf bukan ini. Nah habis itu kayak si teman Ilham tuh gak terima, nyalahin ke si cewek juga, kan sakit hati ya bang. Nah dari situ si cewek tuh kayak minta pulang duluan, udah gue balik aja, kayak sakit hati lah. Akhirnya pulang duluan. Nah ceritanya tuh nggak berhenti sampai di gunung aja. Jadi pas Ilham sampai kita ke rumah masing-masing, si cewek ini tuh sering kesurupan. Sering kesurupan. Nah Ilham dengar itu tuh dari teman Ilham yang di Tangerang itu, yang bawa tuh cewek. Kata Ilham, wah yang benar. Iya, terus bilangnya, saya balik deui ka itu, saya balik deui ka ditu, ka aing. Lu balik lagi ke sana gitu. Iya, nah akhirnya kata dia sih udah sempat manggil dia, katakanlah orang pintar lah. Bisa ngobatin lah ya. Iya, katanya ini sebelumnya anak bapak pernah main kemana? Soalnya ini bukan dari kita, katanya. Anak saya baru pulang dari gunung pak, katanya. Gini orang tuanya. Karena kan tetanggaan juga kan, itu sama teman Ilham. Jadi tahu deh ya temen lu itu ya. Nah dari situ kayak si orang pintarnya ini tuh ngomong, ini minta si anak AA buat balik lagi ke tempat itu. Kayak ada hal yang belum diberesin lah. Yang saya sendiri pun nggak tahu ngeberesinnya gimana. Iya, kata orang pinternya itu. Orang pinternya itu. Nah akhirnya mungkin ya karena kebijakan dari teman Ilham itu, dia nganter si cewek ini, si A ini ke Gunung Gede. Naik lagi, tapi niat mereka nggak sampai ke puncak. Sampai ketemu jawaban aja katanya. Gue ngabarin kan, gue mau ke Gunung Gede lagi, lu mau ikut gak? Mau ngapain? Ya itu yang kemarin dikatain kata orang pintar itu, soal si A ini. Maksudnya gue kasihan banget dia yang tadi, maksudnya kayak dia yang ngajak nih. Jadi gak enak, gara-gara dia ngajak, jadi banyak kayak ngelantur, banyak ngelamun. Kan dia ngerasa bersalah ya bang. Akhirnya dia mau nganter tuh. Tapi kan waktu itu karena memang kebetulan Ilham lagi ada job desk lah, maksudnya lagi ada pekerjaan juga. Oh sorry nih, gue gak bisa ikut nih. Paling ya ajak coba yang lain atau ajak orang itu tuh yang si B. Iya. Kagak, gue ogah takutnya malah ini lagi. Iya. Katanya, ya udah, lu mau berangkat sama siapa? Ya paling gue sama dia doang berdua, katanya. Paling tektokan doang. Ya udah kalau emang lu mau maksa. Nah singkat itu kan kita gak ada kontekan lagi bang. Nah dia berangkat dari Tangerang ke sini tuh kan malam nyampe ke base camp katanya subuh, istirahat sebentar, lanjut dia pendakian. Nah nggak lama dia balik kan, pulang ke rumah Ilham, maksudnya kayak ikut istirahat nih, ngopi. Duh parah banget cerita. Jadi maksudnya kayak hadir ke rumah gua. Ya maksudnya sosoknya yang di gunung itu ikut ke rumah lu. Ikut ke rumah gua kayak eta bereskeun budak ayeuna. Nah bilang gitu kan. Nah dari situ gua kayak gimana ya gitu. Jadi ikut-ikut juga berarti lu ya. Nah akhirnya cerita di teman gua gini bang, lu gimana nih? Gua nggak sampai ke ini bro, gua paling sampai ke pos 2 katanya. Kemarin ke pos 2 juga itu nggak lama turun lagi. Karena dia udah ngeluh mulu, takut mulu katanya. Ditambah emang hujan cuacanya, terus dia gak bawa inilah ibaratnya gak bawa presit. Gak bawa presit, jadi kita putusin buat turun. Gak ada ini gak ada apa-apa katanya. Nah si cewek ini pun dari awal ya ketemu diem be orangnya teh.
Nah dari situ tuh ibarat udah ngobrol-ngobrol lah, ya udah kalau emang udah clear mungkin ya cuma minta didatengin aja, kayak sampein aja, lu kayak gitu ya udahlah mungkin nggak ada hal lagi. Nah habis itu mereka cerita pulang ke rumah. Nah awalnya tuh gini bang, Ilham tuh kan malam-malam kayak pengen masak Indomie kan. Nah pengen masak Indomie pas ke air, api yang di kompor tuh kan nyala, keluar dari air mati. Oh kata Ilham gasnya habis kali ya? Iya. Tapi enggak, ada suara gasnya keluar ces gitu kan. Masih ada ininya ya, tanda ininya ya. Nah rumah Ilham itu kan kebetulan banyak tangga bang, maksudnya kan 3 lantai ya. Nah di tangga tuh kayak ada suara orang turun, pas Ilham iniin kompor kayak kan ada Ilham tuh di atas kayak manggil Kai. Iya. Kirain dia yang turun gitu. Tapi gak ada jawab. Udahlah bodo amat gitu dianggap. Nah situ beres Indomie, pulang ke rumah. Habis itu Ilham kan tidur bang. Nah awalnya sih kayak gimana yang namanya feeling pasti ada ganjelan gitu kan, kayak ngerasa kalau di deket jendela lah gitu kayak ada sosok cewek, terus kayak ngebisikin terus ke Ilham tuh, kayak ya ibaratnya gini lah bahasa Indonesianya, bro minta maaf ke saya nggak bakal maafin kalau yang minta maaf baru 1 orang aja. Pelakunya itu kan maksudnya ibaratnya pelakunya ada 2. Oh iya itu baru si A doang ya. Nah yang minta maaf tuh si B malah. Awal minta maaf yang punten-punten itu si B bang. Nah si A itu kan datang ke Gunung Gede cuman ya ibaratnya datengin doang gitu. Nggak sempet hampura-hampura gitu. Iya, katanya kan kepercayaan orang tua dulu lah. Iya. Nah akhirnya kepikiran banget sampai keringet dingin bang. Nah sampai di situ Ilham tidur, pas tidur tuh kayak nggak bisa tidur, kayak ngelihat itu kebayang-bayang bang, kayak Ilham tuh lagi nanjak lagi, kayak bangun tuh. Iya. Nah pernah gak bang kayak berhalusinasi tapi nggak lagi dalam posisi tidur? Iya, maksudnya kayak kita lagi ngebayang-bayang kejadian perjalanan kita kemarin. Iya. Kayak mikirin, kemarin tuh kalau nggak salah kayak ngelihat sosok lah gitu, apalah. Tapi pikiran itu tuh, maksudnya kayak kelihatannya sosok ini tuh melalui halusinasi kita yang setelah kita di rumah. Oh iya, oke. Nah setelah itu kayak, kok makin ngeganjel banget ya. Nah akhirnya Ilham chat temen Ilham di Tangerang, Ilham chat temen Ilham si B, sama Ilham suruh si A buat ikut. Maksudnya kayak ngobrol, kita bikin grup, gini gimana ya baiknya, atau kita ya sekalian lah kita nginep lagi aja ke Gede, mau gak? Ternyata si B kagak mau. Nah alasannya apa nggak mau deh? Ya mungkin karena males aja sih jawabnya, toh nggak jadi hal apa-apa kok ke gua katanya, nggak aneh-aneh juga. Udah ngerasain kalau jadi nggak mau ya? Iya, nah, akhirnya ya itu juga sih bang, waktu di atas mah ya disayang ya, kalau udah di bawah mah dibuang. Iya. Boro-boro buat deketin, kalau di bawah mau ngobrol aja mereka. Emang seganteng apa sih si B? Ya dibilang ganteng sih ya cowok lah ya. Iya. Cuma ya so ini banget. Makanya tuh. Nah akhirnya di grup Ilham nyeritain kayak Ilham mimpiin gini. Nah ternyata ganjelan itu tuh nggak kejadian ke Ilham aja. Kayak ke si cewek tuh kayak sering ngelihat bayang-bayang itu. Oh kayak, sama juga berarti dia ya? Nah akhirnya ya udah coba kita sekali lagi deh naik ke Gunung Gede, mau gak? Kalau mau ayo gak apa-apa Ki, sekarang gua anter. Yang penting atur jadwal gimana gua. Karena kan maksudnya nyesuaiin sama, kalau mereka kan masih sekolah bang waktu itu. Kalau Ilham kan udah usaha tuh, jadi ngejar waktu yang kosong lah, biar bisa usaha jalan gitu, ke gunung juga aman. Nah dari situ tuh akhirnya mutusin, waktu itu kita berangkat. Cuma si B ini nggak ikut? Enggak, si B ikut. Oh si B ikut si B ikut, cuman nggak jadi bertiga kita yang tadinya. Jadi ramai lah ya? Si B nggak ikut, mana si A ya. Sorry. Iya. Si A yang cewek ini. Si cewek ini ikut, yang si B nggak ikut berarti? Cuman jadi gabung lah hebatnya. Biar enggak ngeri-ngeri banget. Ya udahlah, ayo ya, sekalian kita hebatnya yang kemarin kita lupain, ya kita ngerubah lah ke depannya, bikin trip ini jadi perjalanan yang menyenangkan gitu. Nah akhirnya saya cerita, biasa briefing di tempat Ilham, kumpul, lanjut naik ke base camp. Nah waktu itu kebetulan pas naik itu udah buka secara resmi. Nah waktu itu kita naik,
waktu naik itu kan sama teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya cerita di balik itu. Karena kayak hal itu malu banget lah, aib banget buat kita kalau diceritain. Kok bisa sih sampai selalai itu gitu kan. Seorang, maksudnya kayak kita dekat, maksudnya kan di setenda gitu. Masa sampai nggak ngeh, nah takutnya mereka nilainya gitu. Nah akhirnya berangkat 10 orang, kita hepan-hepan, ya singkat cerita nyampe Surken. Nah yang Ilham omongin ke teman Ilham di Tangerang tuh kayak Ilham gini, Nek, lu masak aja sama gua sama si A, biar anak-anak toh temen Ilham, saudara Ilham juga kan udah berapa kali kok ke Gede, takutnya mau summit yang lain biar dia yang bawa. Oh iya, berarti mereka pada summit semua tuh. Nah singkat cerita datanglah waktu summit kan, subuh mereka berangkat summit. Nah di situ gua kayak gua belum nanya nih sama lu si A ini kan, maksudnya lu kan si B udah ngelakuin ke gua, ngelakuin hal gitu. Ya sorry ya, bukannya gua mau mempermalukan lu atau gimana, tapi gua mau minta kejujuran dari lu aja. Kalau lu gak percaya tanya aja temen lu. Gua udah tahu semuanya karena gua udah lihat teman-teman. Akhirnya ya maaf. Dia jujur akhirnya. Iya, saya waktu itu kayak ya mungkin biasalah. Pikiran liar kali Bang ya. Apa? Aduh. Ya mungkin karena emang si cewek sama cowoknya keganjenan juga, kegatelan juga. Nah di situ ya udah, pertama lu kan kayak banyak problem banget nih di hidup lu. Gua tahu dari teman gua nih, dari Kis yang cerita. Nah jangan sampai gara-gara lu waktu itu ikut ke gunung sama gua, ini jadi kayak perubahan penyesalan untuk lu selamanya. Jadi lu yang tadinya hepan hidup lu, jadi lu terhantui atau kayak keteror hal ini. Iya. Nah, gue mau minta nih, gue juga biar gak ada tekanan ke teman gue, karena teman gue kan yang ngajak lu minta maaf dah, punten-punten di sini. Apalagi kan katanya di Gunung Gede itu ada rajanya, yaitu Raden Surya Kencana kan. Nah di situ siapa tahu lu ngeganggu ya bangsa-bangsa mereka lah, orang-orang mereka. Punten aja, please gue mah. Ya akhirnya maksudnya saya datang ke sini katanya waktu itu dengan sadar sembuhan kesalahan, katanya ya punten nggak sengaja, maksudnya kayak ya gimana ya ibarat bilang inilah gitu, punten palalun ngelakuin itu, nyesel lah dia. Akhirnya gue udah lega banget Bang di situ. Kita ya udahlah masak-masak, anak-anak udah pada turun juga. Nah kita hepan turun ke rumah. Dan benar Bang, dari situ udah nggak ada lagi problematika soal kayak di teror gitu. Si A kesurupan, gue yang selalu mikirin tentang trek pendakian sampai keinget jelas. Bahkan sampai dipikir, kalau gue waktu ngetrek kayak ada bayangan cewek atau apalah, udah gak ada lagi tuh. Aman berarti tuh? Aman banget, di situ udah tentram lah, mungkin ya mereka udah memaafkan. Jadi ya maksudnya singkat ceritanya dari sini. Sebelumnya maaf juga nih Bang kalau gua ceritanya kurang detail ya, karena ini cerita lama banget, ditambah udah ya sedikit kurangnya manusia, ada lupa-lupanya ya. Iya, jadi udah kayak agak ini. Tapi gue penasaran sama si B, mau nggak sih dia diundang sini buat cerita gitu ya? Boleh. Tapi jangan bilang gue yang inilah. Undang aja langsung. Iya. Nah, maksudnya pelajarannya tuh ya gue mau nitip pesan aja sih Bang, maksudnya buat kawan-kawan besok pagi atau kawan-kawan pendaki di sana atau kalian yang ingin memulai pendakian, disarankan atau jangan pernah lah gitu, jangan pernah beraninya untuk melakukan hal senonoh kayak gitu ya di gunung. Oke Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua Bang. Paling menitip pesan-pesan buat teman-teman, mau siapapun, apapun pangkat dan jabatan kalian, di mata alam kalian itu bukan siapa-siapa jika kalian melakukan hal yang merugikan alam tersebut. Jadi pesan dari saya, mungkin kamu bisa menaruh kakimu setinggi apapun, tapi berusahalah menaruh hati serendah mungkin. Merendahlah serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkanmu lagi. Paling itu sih. Buat teman-teman juga nih, barangkali teman-teman dari besok pagi ada yang mau camping ke jalur puncak, terutama ke Gayatri, Bukit Saunggelis, Bukit Cita-Cita, Squid Camp atau Bukit Cirimpak, itu dekat banget sama lokasi kita.
kalian bisa sewa peralatan di kita, nggak usah bawa alat jauh-jauh kayak dari kalian yang dari Jawa mungkin, atau kalian mungkin yang dari ya katakanlah dari Tangerang, dari Jakarta kan repot banget ya, berat banget kalau harus bawa alat dari sono. Nah mending sewa di lokasi terdekat dengan tempat tersebut aja. Atau kalian bisa juga kok hubungin aja pokoknya admin kita, Instagram kita di sagara.outdoor.bgr ya, Bogor. Nah di situ kalian bisa pesan kayak jasa kita, jasa bukan pasang tenda. Kalian mau camping di mana kemanapun asalkan menggunakan jasa kami, tenda sudah kami siapkan, peralatan sudah kami rapihkan, mulai dari tenda, sleeping bag, matras, nesting, lampu kompor, semua udah disetting. Kalian tinggal isi, kalian datang, kalian pulang, tenda kita yang pasang, kita yang bongkar, aman dah. Pokoknya. Itu enak banget itu, lu datang cuma bawa modal kaos satu doang ya kan? Iya, nggak perlu nyuci, nggak perlu bawa keril ya kan? Ngomong-ngomong itu bisa diskon nggak tuh gua tuh? Diskon aman. Oke, thank you banget ya Bang Ilham ya. Siap. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan gue cantumin semua nih di kolom deskripsi. Dan mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan Bang Ilham, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.